Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Julia Putri Sandiana, NPM 2322 011023. Saya Sarah Dinda Putri dengan NPM 2322 011090. Saya Ratani Casaldila dengan NPM 23 2011 030. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kami terkait kasus kejahatan ekonomi, yaitu kasus korupsi dan pencucian uang (EKTP), yang subjek hukumnya adalah mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Pada kasus ini, Setia Novanto sebagai pihak yang mengarahkan terkait penganggaran EKTP. Objek hukum pada kasus ini yaitu uang korupsi EKTP sebesar 7,3 juta US dollar atau pada kurs 2010 setara dengan 71 miliar rupiah. Majelis Hakim pada 2018 lalu menjatuhkan hukuman terhadap Setia Novanto yaitu 15 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 3 bulan kurungan nyawa karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Bekas Ketua Umum Partai Golkar itu juga dikenakan pidana tambahan sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, yaitu dengan diwajibkan pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik subsidiar 2 tahun kurungan. Tidak hanya itu, Setia Novanto juga diganjar dengan pencabutan hak menduduki jabatan publik selama 5 tahun. Akan tetapi, hukuman ini terhadap Novanto masih belum maksimal sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang dinyatakan hakim terbukti mengacu pada ketentuan tersebut. Novanto harusnya dapat diganjar hukuman 20 tahun penjara, bahkan sampai seumur hidup. Namun, alih-alih menghukum maksimal, justru hakim malah memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yaitu selama 16 tahun, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Setia Novanto ini juga bukan sekedar tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Sejak awal dakwaan, jaksa penuntut umum telah mengurangi transaksi-transaksi yang mengalir ke sejumlah pihak yang diduga berasal dari uang korupsi EKTP. Di persidangan, KPK menghadirkan pengusaha money changer untuk memberikan kesaksian perputaran uang yang ternyata melibatkan dan menggunakan jasa beberapa perusahaan money changer. Sebut saja seperti PT Inti Valuta Indonesia dan PT Raja Valuta. Selain itu, pengadilan juga mengungkapkan sejumlah nama-nama yang dianggap terlibat dalam perkara EKTP, seperti Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang juga merupakan keponakan dari Setia Novanto. Dalam persidangan juga terungkap dengan jelas dari mana uang tersebut berasal. Salah satunya adalah PT Biomorph Mauritius milik Johannes Marlim. Uang tersebut berasal dari salah satunya adalah PT Biomorph yang merupakan bagian pembayaran PT Quadra Solution kepada Johannes Marlim melalui perusahaan Biomorph Mauritius dan PT Biomorph Loan Indonesia. Kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening Made Oka Masagung di Singapura yang diteruskan ke Novanto. Sehingga sangat relevan jika KPK juga menerapkan delik pencucian uang selain delik tindak pidana korupsi. Setidaknya dengan menggunakan pasal 77 UU TPPU yang mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, dapat menyulitkan pelaku korupsi untuk berkilah. Sederhananya, jika pelaku korupsi tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut patut diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka hartanya dapat dirampas oleh negara. Jika prinsip-prinsip dalam pencucian uang digunakan, ada banyak benefit bagi pengungkapan perkara ini, seperti sanksi yang lebih berat bagi pelaku, karena selain korupsi, pelaku juga diganjar dengan pidana pencucian uang. Upaya penyelamatan aset pun bisa lebih maksimal, karena dalam pengungkapan perkara EKTP, tidak hanya menelusuri pelaku-pelakunya atau follow the suspect, tetapi juga menelusuri kemana uang mengalir atau follow the money. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.